kita akan belajar mengenai wawancara. Ini adalah pelajaran kelas 5 kurikulum Merdeka. Apakah sebelumnya anak-anak sudah tahu apa itu wawancara? Biar lebih tahu, kita langsung belajar aja yuk. Anak-anak, wawancara itu adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh pewawancara dan narasumber. Nah, apakah kalian sudah tahu apa maksudnya pewawancara dan apa maksudnya narasumber? Narasumber adalah orang yang menjadi sumber informasi atau menjawab pertanyaan. Pewawancara adalah orang yang menggali informasi atau mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Jadi, narasumber itu adalah sumber informasi atau orang yang menjawab semua pertanyaan yang diberikan. Sedangkan pewawancara adalah orang yang bertanya atau orang yang ingin mendapatkan informasi dari narasumber. Jadi, narasumber itu yang menjawab, pewawancara adalah orang yang bertanya. Selanjutnya adalah langkah-langkah persiapan wawancara. Anak-anak, jadi sebelum mewawancarai orang lain, kalian itu perlu mempersiapkan langkah-langkahnya, yaitu sebagai berikut ini. Yang pertama adalah menentukan topik wawancara. Nah, sebelum mewawancarai orang lain, kalian harus menentukan dulu tentang apa wawancara kalian atau topiknya. Tema wawancara itu apa? Yang kedua, menghubungi narasumber sebelum wawancara dilaksanakan. Nah, setelah kalian menentukan topik wawancara, kalian hubungi narasumber yang akan kalian wawancarai. Yang ketiga adalah mencatat daftar pertanyaan. Sebelum kalian wawancara, kalian siapkan dulu daftar pertanyaan yang akan kalian ajukan ke narasumber. Yang keempat, menyiapkan alat tulis, alat perekam, dan kamera. Anak-anak, jangan lupa sebelum kalian wawancara, kalian harus siapkan dulu alat tulis seperti buku, pulpen, dan lain-lain. Kemudian, alat perekam. Jadi, ketika kalian menulis, kalian juga merekam apa yang dibicarakan oleh narasumber. Dan jangan lupa kamera untuk bukti kalian telah melakukan wawancara. Nah, sekarang sikap saat mewawancarai narasumber. Jadi, selain kalian mempersiapkan hal-hal yang perlu dilakukan sebelum wawancara, nah, ketika kalian wawancarai, kalian juga harus menerapkan sikap berikut ini. Yang pertama adalah bersikap sopan santun, menghormati, dan ramah. Jadi, ketika kalian wawancara, kalian itu harus sopan, kemudian menghormati narasumber dan ramah, selalu tersenyum ketika memberikan pertanyaan. Yang kedua, menyapa dengan sapaan yang tepat. Misalnya, ibu, bapak, atau kakak. Disesuaikan dengan narasumber. Kalau narasumbernya tua, itu kalian bisa panggil ibu atau bapak. Kalau agak muda, ya bisa kalian panggil kakak seperti itu. Yang ketiga, bertanya dengan kalimat yang jelas dan singkat sesuai topik wawancara.
Jadi, pertanyaan kalian itu yang padat, jelas, dan singkat, sesuai topik wawancara yang sudah kalian persiapkan. Kalau bisa, itu menggunakan kata-kata yang sopan dan juga tidak bertele-tele. Yang keempat adalah tidak menyela saat narasumber sedang berbicara. Jadi, ketika narasumber sedang berbicara, itu kalian dengarkan, kalian hargai, jangan menyela pembicaranya. Dengarkan sampai selesai, baru kalian berbicara. Yang kelima, selesai wawancara, mengucapkan terima kasih. Jadi, ketika kalian selesai wawancarai narasumber, jangan lupa untuk memberikan ucapan terima kasih agar narasumber merasa dihargai, dan juga kamu sudah dibantu oleh narasumber dalam memperoleh informasi. Anak-anak, ini adalah informasi yang perlu kalian catat ketika wawancara. Yang pertama adalah identitas narasumber. Jadi, kalian perlu mencatat nama narasumber, alamatnya, usianya berapa, dan informasi identitas lain yang menurut kalian penting. Yang kedua, jawaban sesuai daftar pertanyaan. Jadi, kalian harus mencatat jawaban dari narasumber sesuai dengan urutan daftar pertanyaan yang sudah kamu siapkan. Yang ketiga, tanggal diadakan wawancara. Kalian itu mewawancarai narasumber itu kapan? Kalian catat waktunya. Nah, selanjutnya yaitu etika berbicara saat wawancara. Yang pertama adalah menggunakan suara yang tidak terlalu keras dan tidak terlalu pelan. Jadi, ketika kalian wawancara, menggunakan suara yang normal atau yang biasa saja, jangan terlalu tinggi ataupun terlalu rendah nada suara kalian. Yang kedua, menggunakan intonasi yang santun. Berbicaralah dengan sopan dan santun, dan intonasi yang enak didengar oleh narasumber. Yang ketiga, menyampaikan pertanyaan dengan jelas. Sampaikan pertanyaan yang sudah kalian jelaskan atau yang sudah kalian siapkan itu dengan jelas. Selanjutnya adalah bahasa tubuh dan penampilan saat wawancara. Sebelumnya, bahasa tubuh itu maksudnya adalah gerakan tubuh kita atau penampilan tubuh kita ketika kita sedang wawancara. Yang pertama, berdiri atau duduk dengan tegak. Yang kedua, menatap narasumber saat berbicara. Ketika kalian berbicara dengan narasumber, kalian harus menatap narasumber. Jangan menengok ke kanan ataupun ke kiri. Menatap narasumber itu menandakan bahwa kalian menghargai saat narasumber berbicara. Yang ketiga, menggunakan gerak tangan untuk menegakkan sesuatu. Nah, kalian juga bisa menggerakkan tangan kalian ketika kalian ingin menegaskan sesuatu hal. Nah, sekarang adalah persiapan sebelum wawancara agar lebih percaya diri. Yang pertama, mempelajari segala hal tentang narasumber. Jadi, kalian sebelum mewawancarai, kalian harus tahu lebih dahulu narasumbernya itu seperti apa. Yang kedua, menguasai daftar pertanyaan yang akan diajukan. Jadi, kalian itu setelah menguasai pertanyaan yang kalian ajukan, kalian itu bisa percaya diri untuk menanyakan kepada narasumber. Yang ketiga, berlatih mengajukan pertanyaan sebelum melaksanakan wawancara yang sesungguhnya.
Nah, sebelum kalian pergi wawancara, sesungguhnya kalian bisa berlatih dulu untuk mengajukan pertanyaan yang sudah kalian siapkan di rumah. Jadi, ketika wawancara, kalian bisa melakukan wawancara dengan percaya diri dan yakin. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran kita tentang wawancara. Semoga kalian bisa lebih paham dan semangat belajar. Sampai jumpa.